Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia semua sahabat-sahabat Smart Skill School. Sudah fit sama Dewi nih yang lagi di Jakarta. Kita lagi jalan-jalan sekarang di Bali. Ini lagi di tempat nikahan ponakan di Bali. Di Jimbaran tepatnya. Ketika kita lagi mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian tiba-tiba saya teringat hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ini adanya diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, dan janganlah kalian meninggalkan dunia kalian untuk mencari akhirat kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan akhirat kalian untuk mengejar dunia kalian. Nah ini, kita nggak boleh mengejar akhirat dengan meninggalkan dunia, dan kita nggak boleh mengejar dunia dengan meninggalkan akhirat. Dan janganlah kalian menyusahkan masyarakat ini. Ini satu hadis yang luar biasa. Inilah sebetulnya yang kita sebut-sebut selalu di dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nggak meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Kita juga nggak meninggalin akhirat untuk mengejar dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23. Apa Allah katakan? Dan janganlah kalian bersedih hati atas apa-apa yang telah hilang dari hadapan kalian. Dan jangan pula kalian terlalu bergembira atas apa-apa karunia yang datang pada kalian. Rezeki udah ditakar, nggak bakal ketukar. Tugas kita adalah menjalani bagaimana hidup itu. Bagaimana keadaan kita lagi sempit, lagi lapang. Kita selalu dekat kepada Allah. Rasulullah SAW bahkan mengatakan dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh rezeki itu telah selesai dibagikan, ditulis di Lauhul Mahfuz ketika kita berada dalam janin perut ibu kita. Dalam umur 4 bulan telah dijelaskan kapan ajalnya, kapan rezekinya, kapan jodohnya. Udah ada tulisannya semua, udah Lauhul Mahfuz. Nah, karena ini telah dituliskan semua, Rasulullah SAW mengatakan, sungguh rezeki itu telah selesai, urusan yang telah dibagikan semuanya, kata Rasulullah SAW, telah diatur di Lauhul Mahfuz. Dan ketakwaan kalian tidak akan menambah rezeki kalian, dan kefasikan kalian pun tidak akan mengurangi rezeki kalian. Nah, ini hati-hati, oke? Hati-hati kita dalam memahami hadis ini. Yang bertambah ketika kita bertakwa kepada Allah adalah keberkahan dari rezeki itu. Bukan rezekinya itu sendiri, tapi keberkahannya. Kita kasih contoh biar gampang ya. Misalnya rezeki kita telah ditentukan oleh Allah 1 juta rupiah. Waktu kita dapat 1 juta rupiah itu, 1 juta rupiah itu kita kasih sama orang lain. Karena rezeki udah ditakar nggak bakal ketukar. Maka Allah akan ganti 1 juta rupiah itu dengan 1 juta rupiah yang lain. Kemudian kita kasih lagi. Allah ganti lagi 1 juta, kita kasih lagi. Allah ganti lagi 1 juta. Rezeki kita tetap 1 juta sebetulnya. Tapi orang melihatnya, kita orang yang kaya raya, yang gak ada serinya uangnya. Karena bantu orang sana, bantu orang sini. Ini yang kita maksud dengan bertambahnya rezeki. Bukan bertambah rezeki dalam hal kuantitasnya, tapi keberkahan dari rezeki itu yang bertambah. Karena setiap uang itu kita kasih, rezeki udah ditakar gak bakal ketukar. Allah akan ganti lagi dengan rezeki yang sama. Terus begitu, seterusnya. Bahkan rezeki itu bukan sekedar uang saja. Bukan saja kita 1 jutanya diganti, tapi juga Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menolak bala-bala yang akan datang kepada kita. Sehingga yang tadinya misalnya telah dituliskan akan datang musibah kepada kita. Berupa sakit misalnya. Ini udah ketulis, memang musibah bakal datang. Tapi karena sedekah yang kita keluarkan, maka sedekah kita, hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguh sedekahmu itu lebih cepat datangnya daripada musibah yang akan menimpamu. Musibahnya tetap datang, tapi ini sedekah yang kita keluarkan lebih cepat datangnya sehingga kita terlindungi dari musibah yang datang tersebut. Ini yang dimaksud dengan bertambahnya keberkahan dari rezeki kita. Rezeki kita itu ya segitu itu, benar ya? Tapi keberkahan yang bertambah-tambah sehingga kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan untuk membagikan rezekinya Allah itu kepada hamba-hambanya di sekeliling kita. Ini juga sebabnya yang disebut dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana kalau kita simpen aja rezeki itu, nggak kita bagi-bagiin? Ya nggak apa-apa juga. Ya Allah nggak kasih lagi 1 juta tambahannya karena rezeki kita emang udah ditakar.
Jadi teman-teman semua, sahabat-sahabat sekaligus, teruslah jalani hidup ini. Apapun keadaan yang kita alami, sempit atau lapang, susah atau gembira, apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaannya, selalu dekatkan diri kepada Allah. Bahkan Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, az-zuhdu fi zuhdi bi'idari ditihi. Nah, ini artinya apa? Kadang-kala seorang yang zuhud itu harus menyimpan keinginan hawa nafsunya supaya dia betul-betul bisa menjalani hidup ini dengan zuhud. Tapi ada kalanya orang-orang yang zuhud ini bahkan menampakkan hawa nafsunya. Buat apa? Supaya menyembunyikan kezuhudan dirinya. Supaya apa? Supaya orang-orang nanti nggak memuji-muji dirinya sehingga dia nanti bangga atas kezuhudan dirinya itu. Kita ingin menjelaskan sekarang tentang potongan dari hadis tersebut yang berbunyi dan kefasikannya tidak akan mengurangi rezekinya. Nah, ini kita membahas ini ya. Rezeki itu ditakar nggak bakal ketukar, iya. Kalau dia dapat 1 juta, ya 1 juta. Tapi karena dia fasik, karena dia banyak buat maksiat, maka harta yang 1 juta itu tidak berkah. Kadang-kadang dia ngambil bahkan karena kefasikannya itu dengan cara-cara yang haram sehingga dapat 2 juta. Tapi karena rezeki udah ditakar dan bakal ketukar, maka yang 1 juta yang didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal itu akan hilang untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya, apakah sakit atau berbagai masalah lainnya. Nah, ini yang dimaksud, rezekinya nggak berubah, emang 1 juta juga. Walaupun dia dapatin 2 juta, yang satunya lagi itu secara yang haram, maka ini akan hilang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Lebih dari itu, ketika dia memiliki berbagai persoalan-persoalan dunia, Allah tidak datang untuk menolongnya dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya di dunia. Allah biarkan orang ini untuk mengatasi persoalannya sendiri. Ini dalam sebuah hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang Allah tujuannya, maka Allah akan lakukan 3 hal. Ini sudah pernah kita bahas. Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan berikan rasa cukup dalam dirinya, dan Allah akan tolong dia dalam persoalan-persoalan hidupnya. Tapi siapa-siapa yang mencari selain Allah dalam dunia ini, dalam hidupnya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Ini. Rezekinya tetap 1 juta, tapi urusannya cerai berai. Benar. Yang kedua, Allah akan masukkan rasa selalu tidak pernah cukup di dalam hatinya. Nah, ini. Nggak pernah cukup sama dia. Paksa nyari yang haram-haram segala macam. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang memang telah ditentukan Allah untuk dirinya. Jadi sahabat-sahabat Smart Circle, mari sama-sama kita jalani selalu hidup ini dengan mencari keberkahannya Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan kita, baik persoalan-persoalan yang kita hadapi maupun ketika kita mendapatkan karunia Allah. Oke, Assalamualaikum.